Corporation. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi bukan dengan kasus Enron? Enron pada masa kejayaannya pernah menjadi perusahaan terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Berbagai revolusi bisnis dan juga market size yang sangat besar tentu menjadikan daya tarik sendiri bagi para investor untuk menitipkan dananya di perusahaan. Akan tetapi pada realitanya ternyata itu semua hanya sebuah kebohongan, sebuah fraud dan juga penuh manipulasi politik. Alih-alih mendapatkan return yang sangat besar, justru para investor harus menanggung kerugian yang sangat banyak. Kasus Enron merupakan kasus fraud terbesar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Amerika. Dampaknya tentu saja bukan main, puluhan juta dolar hilang dalam sekejap saja, dan juga bahkan dalam kasus ini mampu menelan satu korban jiwa. Bagaimana mungkin perusahaan yang membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk mencatatkan value senilai 60 juta US dollar mampu mengalami kebangkrutan hanya dalam kurun waktu 1 bulan? Ini semua terjadi karena fraud. Lalu apa sih fraud itu? Yuk mari kita tanya teman-teman kita. Rashid, fraud itu apa? Fraud? Apa ya? Mungkin kayak kecurangan gitu, iya nggak? Tahu nggak fraud itu apa? Kayak pernah dengar sih. Cuman kalau detailnya nggak tahu. Menurut Kak Agung, fraud itu apa? Fraud itu sebuah kecurangan, kejahatan, dan ketidakjujuran. Fraud merupakan semua cara yang melibatkan kecerdikan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan representasi yang salah secara disengaja. Fraud selalu melibatkan confidence dan juga trickery. Bahkan, biasanya pelaku fraud justru merupakan orang yang sangat dipercaya di suatu perusahaan. Lalu, apakah error juga termasuk dalam fraud? Tidak, karena error terjadi atas ketidaksengajaan dan tidak dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Fraud dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan pelakunya, against an organization yang meliputi employee, vendor, dan juga customer fraud, dan juga on behalf of organizations yang meliputi financial statement fraud. Yang kedua, berdasarkan skemanya, dibagi menjadi 3 macam, asset misappropriation, corruption, dan juga fraudulent financial statement. Dan yang terakhir, berdasarkan korbannya, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, perusahaan atau organisasi sebagai korban, ini meliputi employee embezzlement, vendor fraud, dan juga customer fraud. Yang kedua, shareholders or debt holders sebagai korban, ini biasa dikenal dengan management fraud, di mana dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan supaya terlihat baik, misalnya dengan mengakui penjualan fiktif dan juga melakukan overstatement pada akun persediaan. Dan yang ketiga, investor sebagai korban, atau biasa dikenal dengan investment scams and other consumer frauds. Dan yang terakhir adalah semua bisa menjadi korban, atau biasa dikenal dengan other types of fraud. Kerugian akibat fraud sangat fantastis. Tidak hanya angka fraud itu sendiri, tapi juga cost untuk mendeteksi dan juga menginvestigasi fraud. Fraud mengurus income perusahaan, sehingga perusahaan harus mencetak revenue lebih untuk menutup kerugian akibat fraud. Nah, lalu hukum apa aja sih yang mengikat pada fraud? Yang pertama, criminal law. Ini berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat publik. Hukumannya bisa penjara, denda, maupun penalti. Kemudian yang kedua adalah civil law, di mana ini berkaitan dengan pelanggaran hak privasi. Hukumannya berupa financial restitution. Mengapa fraud itu terjadi? Fakta menunjukkan bahwa setiap orang dapat melakukan suatu tindakan fraud tanpa terkecuali. Sebagian besar pelaku fraud memiliki ciri yang identik dengan mereka yang memiliki karakter yang jujur atau bahkan sama sekali tidak pernah menyentuh suatu tindakan fraud. Keduanya memiliki ciri yang sangat identik apabila hanya ditinjau dari ciri demografis maupun psikografisnya. Lantas, apakah yang membedakannya? Setidaknya ada 3 alasan yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu tindakan fraud, yaitu perceived pressure, perceived opportunity, dan rationalization. Inilah yang disebut dengan fraud triangle. Pertama, perceived pressure atau tekanan dapat bersumber dari adanya tekanan keuangan, vice pressure atau tekanan atas kebiasaan buruk,
tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau sumber tekanan lainnya. Yang kedua, perceived opportunity atau peluang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pengendalian internal, ketidakmampuan menilai kualitas kinerja, kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku fraud, keterbatasan akses pada informasi, keabaian, keapatisan atau inkapasitas manajemen, atau hilangnya jalur audit. Yang ketiga, rasionalisasi pada umumnya timbul akibat adanya anggapan bahwa perusahaan berutang dengan pelaku melakukan peminjaman yang akan dikembalikan, pelaku merasa pantas mendapatkan lebih, dan sebagainya. Fraud yang dilakukan oleh seseorang dapat membesar dan melibatkan semakin banyak orang melalui suatu proses fraud recruitment. Pelaku biasanya memanfaatkan kekuatan atau power yang dimilikinya, baik menggunakan reward power, coercive power, expert power, legitimate power, ataupun referent power. Enron adalah perusahaan di bidang energi hasil penggabungan Internord dan Houston Natural Gas. Selama 6 tahun berturut-turut, Enron dinobatkan menjadi perusahaan paling inovatif oleh majalah Fortune. Pada puncaknya, harga saham mereka mencapai 90 US dollar dan membukukan pendapatan sebesar 100 miliar US dollar. Namun, mengapa tiba-tiba mereka menyatakan bangkrut? Skandal Enron merupakan kasus fraud yang sangat besar dan terkenal, dimulai dari perubahan strategi perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, menyediakan jasa trading, sampai jasa broadband internet. Kesalahan muncul dari pengakuan pendapatan Enron. Pada tahun 1991, Skilling ingin Enron mengadopsi praktik mark-to-market accounting. Dengan metode ini, pendapatan tetap dicatat meski pada kenyataannya di masa depan, perusahaan bisa saja tidak menerima sepeser pun. Setahun setelahnya, pada 1992, SEC menyetujui penggunaan accounting metode ini. Kemudian, Andy Fastow yang saat itu menjabat sebagai CFO mulai menggunakan SPV atau SPE (Special Purpose Entity) untuk tujuan off-balance sheet, khususnya untuk menyembunyikan utang dan kerugian Enron dari investor dan kreditor, sehingga rating kreditnya tetap terjaga. Penggunaan SPE dapat menampilkan data misleading kepada publik. Hal ini menyalahi hukum publik. Semua permainan ini mulai terkuak pada tahun 2001, di mana Bethany McLean menulis artikel berjudul Is Enron Overpriced yang mempertanyakan khususnya pertumbuhan utang Enron yang tidak wajar. Di tahun yang sama, Enron mengalami kesulitan operasional perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Kasus fraud ini dilatar belakangi oleh peluang lemahnya regulasi pasar energi Amerika saat itu dan asymmetrical information antara pemilik dengan manajer. Tekanan yang dialami Enron dan karyawannya adalah yang pertama, financial pressure, di mana mereka dituntut mendapatkan laba yang tinggi sesuai ekspektasi pasar. Di saat yang bersamaan, ada work-related pressure, di mana Enron menggunakan rating untuk karyawannya. Rating ini diukur seberapa besar karyawan tersebut menguntungkan perusahaan, sehingga karyawan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendatangkan uang. Fastow didakwa atas penipuan, pencucian uang, insider trading, dan konspirasi. Sementara Lay dan Skilling didakwa atas kejahatan finansial, penipuan bank, pernyataan palsu, pencucian uang, dan insider trading. Arthur Andersen sebagai auditor dinyatakan bersalah karena menghalangi pengadilan dengan menghancurkan ribuan dokumen dan email, serta file yang terikat dengan Enron. Saat bangkrut, Enron mempunyai kerugian sebesar 591 juta dolar dan utang sebesar 628 juta dolar. Sementara itu, pelaku pasar modal kehilangan sebesar 74 miliar US dollar. Ribuan pegawai Enron kehilangan pekerjaannya dan harus menangisi amblasnya dana pensiun karena seluruh dana pensiun dialokasikan ke dalam saham Enron. Karena terbatasnya waktu, beberapa poin seperti GDI dan Keuco, White Wing, LZM, serta Raptors, krisis energi California, dan kedekatan politik Kenneth Lay dengan George Bush tidak kami bahas dalam video ini, dan kami menyarankan teman-teman untuk mengeksplorasinya lebih dalam.
WorldCom pernah menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar dan terhebat di dunia. Dipimpin oleh CEO mereka, Bernard Ebbers, WorldCom telah berkembang secara eksponensial sejak didirikannya di awal tahun 1983 hingga kehancurannya akibat skandal penipuan WorldCom. Apa sih yang menyebabkan perusahaan sebesar WorldCom ini bangkrut? Mari kita bahas bersama. Skandal WorldCom merupakan salah satu kasus paling besar yang pernah terjadi. Berawal dari resesi ekonomi Amerika di tahun 1999 hingga pada awal 2000, permintaan terhadap internet meledak, yang menyebabkan WorldCom kehilangan banyak customer terbesarnya dan berimbas pada pendapatan yang ikut menurun drastis, jauh dari angka yang diharapkan. Namun, ketika industri yang lainnya struggling, WorldCom menunjukkan performa yang bagus di industri pertelekomunikasian dan mempunyai nilai harga saham yang bagus. Dengan perubahan ini, WorldCom dapat mengubah kerugiannya menjadi sebuah keuntungan. Itu juga yang membuat aset WorldCom tampak lebih berharga. Hal ini menyalahi hukum kriminal. Kecurangan ini pertama kali diungkap oleh auditor internal WorldCom, yaitu Cynthia Cooper beserta timnya. Secara diam-diam mereka menyelidiki dan mengungkap penipuan ini. Ditemukan bahwa telah terjadi manajemen fraud. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan, WorldCom mengurangi jumlah uang yang disimpan dalam cadangan sebesar 2,8 miliar US dollar dan memindahkan uang ini menggunakan entry akuntansi palsu pada Corporate Unallocated Revenue Accounts. Pada tahun 2000, WorldCom mengkapitalisasi biaya operasinya yang disebut line cost sebagai investasi modal jangka panjang sebesar 3,85 miliar US dollar. Mengapa fraud itu terjadi? Pada kasus WorldCom, tekanan timbul dari dua hal utama, yaitu financial pressure melalui upaya manajemen untuk membuat laporan keuangan perusahaan terlihat sangat baik, dan yang kedua, work-related pressure berupa ketakutan karyawan akan hilangnya pekerjaan ketika mereka menolak bekerja sama dalam tindakan fraud yang dilakukan. Peluang muncul dari yang pertama, kurangnya pengendalian internal perusahaan terhadap metode akuntansi yang ada. Yang kedua, adanya keterbatasan akses informasi atau terjadinya asymmetrical information antara pemilik dan manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, kegagalan auditor eksternal dalam menapaki audit trail dari fraud yang dilakukan. Rasionalisasi dilakukan dengan alasan manajemen menganggap bahwa rekayasa laporan keuangan ini akan memiliki dampak positif bagi perusahaan secara keseluruhan karena perusahaan terlihat mampu membukukan pendapatan dan mencetak laba yang luar biasa di tengah krisis ekonomi global yang sedang terjadi. Untuk melancarkan aksinya, dalam kasus ini, manajemen melakukan fraud recruitment dengan memanfaatkan reward power, coercive power, dan legitimate power. Hal ini karena para top manajemen memanfaatkan legitimasinya sebagai atasan untuk memberikan imbalan bagi karyawan yang bersedia bergabung dalam tindakan fraud dan mengancam mereka yang menolak. WorldCom diketahui telah melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal mengenai anti-fraud, pelaporan, penyimpanan catatan, dan kontrol internal. Komisi meminta pengadilan untuk melarang WorldCom untuk tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut dan memerintahkan WorldCom untuk membayar penalti moneter berdasarkan pelanggarannya terhadap Undang-Undang Sekuritas Federal. Akibat skandal WorldCom ini, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, CEO WorldCom Bernard Ebbers yang dijatuhi 25 tahun penjara, CFO Scott Sullivan yang dipecat lalu kemudian dihukum 5 tahun penjara, dan sang controller yaitu David Myers yang mengundurkan diri dan kemudian mendapat hukuman selama 1 tahun lebih 1 bulan. Perusahaan itu bangkrut, mencatat kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika hingga krisis keuangan tahun 2008. Ribuan orang kehilangan pekerjaan. Pasca kebangkrutan, WorldCom muncul kembali lagi sebagai MCI. Setelah mengetahui apa itu fraud dan juga jenis-jenisnya, kita juga perlu mengetahui bagaimana perusahaan dapat melawan fraud. Ada 4 langkah umum yang biasanya dapat dilakukan perusahaan untuk melawan fraud. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan upaya pencegahan agar fraud tidak terjadi. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan upaya agar dapat mendeteksi dini fraud itu
ketika terjadi. Yang ketiga, apabila terdapat gejala-gejala atau kemungkinan terjadinya fraud, maka perusahaan perlu melakukan investigasi apakah fraud itu benar-benar terjadi. Yang keempat, apabila fraud itu telah terjadi dan benar-benar terjadi, maka perusahaan dapat mengambil keputusan mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan melakukan proper modeling, di mana manajemen memberikan contoh yang baik kepada karyawannya. Selanjutnya, dapat juga dilakukan dengan menciptakan budaya jujur dan beretika tinggi di lingkungan perusahaan, sehingga tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap Code of Ethics yang telah disepakati bersama. Perusahaan perlu mengidentifikasi risiko terjadinya fraud dan juga memitigasi risiko tersebut agar fraud tidak terjadi. Fraud dapat dideteksi melalui ketidaksengajaan maupun dengan sistem yang memang sengaja dirancang untuk mendeteksi fraud itu sendiri. Contoh dari sistem untuk mendeteksi dari 4 cara yang disebutkan tadi, melakukan pencegahan dan juga deteksi awal terhadap fraud merupakan cara yang paling cost efektif. Tetapi banyak perusahaan yang tidak fokus atau tidak mampu melakukannya karena alasan-alasan tertentu. Hal itulah yang menyebabkan banyak skandal-skandal besar terjadi seperti Enron, WorldCom, dan juga Satyam. It's like riding a tiger, not knowing how to get off without being eaten. Inilah sebuah quotes yang disampaikan oleh Rama Linguraju. Beliau adalah founder sekaligus chairman dari Satyam Computer Service. Ia berperan besar dalam kasus fraud yang menimpa Satyam pada tahun 2009. Karena fraud inilah, Satyam dianggap sebagai India's Enron. Fraud yang dilakukan oleh Satyam merupakan manajemen fraud atau biasa kita kenal sebagai fraudulent financial statement. Fraud ini dilakukan oleh pihak internal perusahaan, namun merugikan pihak eksternal karena ia memberikan informasi yang misleading bagi para stakeholders. Clue vital dari penyelidikan kasus Satyam ada pada catatan investasinya pada tahun 2008 di deposito. Dari 1,1 miliar US dollar kas, 825 juta diantaranya tercatat di deposit. Namun, di catatan atas laporan keuangan, tidak dicantumkan nama bank dan nominal dari setiap deposito tersebut. Hal ini menjadikan pertanyaan, kenapa bisa transaksi sebesar ini tidak dijelaskan kepada bank mana yang melakukan transaksi tersebut. Selain itu, penjualan piutang ke bank banyak yang palsu. Hal ini biasa disebut dengan factoring. Jumlah piutang yang dijaminkan dari Januari hingga Maret 2009 melonjak tinggi. Selain dua hal tersebut, ada 4 hal lain yang dilakukan oleh Satyam. Yang pertama ialah menyimpan notulensi meeting sehingga tidak bisa diakses oleh auditor. Penyimpanan ini dilakukan sejak tahun 2002 dalam sebuah komputer server bernama My Home Hub. Kemudian yang kedua ialah pemalsuan invoice dan bills. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2009 ada 7.561 invoice dan bills palsu yang dibuat menggunakan aplikasi software dan disimpan dalam 2 internet protocol address yang berbeda. Program ini bisa diakses oleh manajemen tertentu sehingga mereka bisa menyembunyikan catatan invoice tersebut. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan jaringan-jaringan perusahaan SPV yang mereka miliki. Ada sebanyak 356 investment companies yang berusaha menyembunyikan dana mereka. Dari sinilah terjadi related party transaction atau intercorporate transaction. Seperti pada kasus-kasus yang lain, pada kasus Satyam, fraud triangle juga dapat ditemukan. Yang pertama terkait dengan opportunity. Satyam dapat melakukan fraud tanpa ketahuan karena adanya kelemahan internal kontrol, kurangnya pengawasan manajemen, dan pemanfaatan otoritas yang tidak bertanggung jawab oleh petinggi perusahaan. Audit internal juga tidak bisa mendeteksi adanya fraud, termasuk implementasi corporate governance yang tidak berfungsi dengan baik sesuai Clause 49. Yang kedua adalah pressure. Raju memiliki beban yang sangat berat untuk mempertahankan growth dari Satyam. Karena performance yang buruk dapat menyebabkan takeover dari perusahaan-perusahaan lain. Targetnya pun sangat ambisius, maka untuk mencapainya, Satyam memalsukan kesehatan perusahaan sehingga dapat menarik lebih banyak investor.
Dan yang terakhir, rasionalisasi. Awalnya, Raju hanya menipu untuk menyembunyikan kesalahan dan kerugiannya yang sesaat. Namun, gap antara laba aktual dengan laba yang tercatat di buku terus melebar sehingga membuatnya terus-menerus berbohong. Semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan, semakinlah ia ambisius hingga ia dapat mendapatkan award Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young. Kasus ini menjadi pelajaran yang hebat bagi dunia, terutama bagi India. Raju bersaudara dijatuhi hukuman penjara sebanyak 7 tahun dan dikenai denda sebesar 5,5 crore. Karena kasus ini pula, auditor PwC, kantor akuntan publiknya, mendapatkan hukuman untuk tidak mengaudit selama 2 tahun. Selain itu, peraturan di India juga dibuat menjadi lebih ketat. Contohnya adalah munculnya Companies Act tahun 2013 serta pembuatan Serious Fraud Investigation Office oleh pemerintah India.